Ya pemirsa, PSSI mengumumkan pemberhentian pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dari jabatannya pada Senin siang tadi. Berikut cuplikan keterangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada media. Kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Shin Tae-yong selama ini. Dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Shin Tae-yong tadi pagi, dan Coach Shin Tae-yong sudah menerima, ya, surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Pelatih baru tanggal 11 datang. Nanti tanggal 12 kita akan adakan press conference buat media. Jadi biar terbuka tanya-tanya. Dan tentu pada hari Senin kita akan bawa tur dia melihat fasilitas apa saja yang biasa dipakai, dan nanti mungkin ketemu Menpora jam 2 dan kita lihat apakah nanti Bapak Presiden juga berkenan bertemu. Berapa asisten pelatih Pak? Sama kontraknya berapa lama Pak? Dari total asisten yang sudah masuk namanya ada 2, karena salah satunya akan fokus ke U23. Dan beberapa lagi kayak video analis, macam-macam lah itu. Kontraknya 2+2. Benuanya Eropa. Negaranya Belanda. Tapi dealnya di komposisi tim senior, saya boleh menempatkan 2 pelatih dari Indonesia untuk tentu belajar. Untuk di U23 mayoritas nanti dari Indonesia. Ya pemirsa, bagaimana kemudian pendapat masyarakat terkait dengan dicopotnya Shin Tae-yong dari posisi pelatih Timnas Indonesia? Sudah ada rekan kami Felicia Amelinda di sana yang akan mengabarkan untuk kita semua pemirsa. Felicia, bagaimana kemudian tanggapan dari masyarakat terkait dengan hal ini? Silakan. Ya, Celia, Zinka, dan juga pemirsa, benar sekali, tepatnya tadi sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat di Menara Dana Reksa, ini PSSI mengumumkan bahwa untuk coach atau pelatih Timnas Indonesia dari Korea Selatan yakni Shin Tae-yong sudah tidak bekerja sama lagi dengan PSSI, dan PSSI juga berencana untuk mendapatkan atau mendatangkan pelatih baru untuk Timnas Indonesia nantinya yang akan bisa membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dan pemirsa, ini kami akan bertanya kepada masyarakat mengenai tanggapan pemecatan terhadap Shin Tae-yong. Selamat siang, Pak. Siang, Mbak. Dengan Bapak siapa? Cahyo. Oke, Pak Cahyo, ini melihat tadi konferensi pers dari PSSI sendiri mengenai tidak diperpanjang lagi atau bahkan pemecatan terhadap Shin Tae-yong, ini menurut Bapak seperti apa sepak bola Indonesia pada saat dilatih oleh Shin Tae-yong sendiri, Pak? Kalau menurut saya pelatih Shin Tae-yong bagus ya, kalau menurut saya. Tetapi kalau alasannya karena kalah, ya nggak relevan juga sih sebenarnya. Karena dia udah berjasa untuk perkembangan dunia persepak bolaan kita. Yang kedua, sebenarnya pemainnya harusnya tidak boleh ganti-ganti, tetap aja itu aja yang dibina oleh PSSI. Jadi pendekatannya supaya tim itu bisa baik ke depannya, dan supaya PSSI juga punya nama yang baik juga gitu di mata masyarakat gitu.
Oke, kalau untuk pelatih baru sendiri nih Pak, menurut Bapak sebagai warga negara Indonesia, kira-kira apa sih yang harus diperhatikan dan juga jadi fokus utama untuk pelatih baru terhadap timnas Indonesia? Ya, kalau pelatih baru hampir sama ya, metodenya sama. Kalau menurut saya, pandangan saya, ya dia harus punya motivasi untuk goalnya kemana ke depannya. Yang kedua, si pelatih ini harus tidak boleh ganti-ganti pemain. Jadi asal cabut gini ya harus tetap aja terus selama 1 tahun dikontrak, ya 1 tahun dikontrak itu. Jadi supaya tim ini solid, mau yang berapa saja supaya bisa ke depannya lebih baik dari ini. Kalau dia bisa lebih baik dari ini, ya saya acung jempol lah pelatihnya. Gitu. Oke, kalau untuk harapannya sendiri Pak untuk coach atau pelatih yang baru nanti akan dihadirkan pada tanggal 12 Januari untuk Timnas Indonesia seperti apa Pak? Ya harapannya untuk Indonesia bisa ikut di kancah dunia ini, mau di Asia, mau di dunia, supaya bisa nama Indonesia harum. Yang kedua ya minimal runner up lah, kalau nggak ya gol pertamanya ya nomor 1 lah di kejuaraan gitu aja. Baik, terima kasih banyak Pak Cahyo atas waktunya. Pemirsa, kami akan coba mewawancarai masyarakat juga. Ini ada salah satu yang juga, nih selamat siang Mas. Ya. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Alba. Oke, Mas Alba, ini kan terkait dengan pemecatan Sinteyong ya. Untuk tadi juga sudah di preskon dari PSSI sudah dikatakan juga gitu ya, bahwa nantinya tidak menggunakan Sinteyong lagi gitu. Ini tanggapannya seperti apa, Mas? Saya sih sebagai pecinta timnas tentunya yang pertama dengar kabar pagi ini ya, siang tadi jam 12 lumayan kaget dengan pemecatan STY, karena ya tadi STY udah lumayan banyak prestasinya membawa timnas Indonesia lebih baik ya, banyak pencapaian-pencapaiannya. Jadi ya kaget sih kenapa dipecat, tapi tentu saja sebagai pecinta timnas kita, seperti ya statement Pak Erik tadi, dia bilang ini dinamika yang biasa di dunia sepak bola, terjadi penggantian pelatih. Jadi kita harus sebagai pecinta timnas tetap dukung apapun keputusan yang sudah diambil oleh PSSI, tentunya sudah dipikirkan matang-matang. Semoga keputusan yang diambil hari ini merupakan keputusan terbaik ya Mbak, seperti itu. Kalau menurut Mas Alba sendiri, kira-kira apa sih fokus utama atau yang perlu ada dalam pelatih baru Timnas Indonesia nanti? Tentunya kalau lihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, statistiknya sih kurang ini ya, ada goal getter ya, pencetak gol yang bagus untuk timnas. Mungkin fokusnya kita mencari striker baru untuk timnas Indonesia. Ini juga udah ada harapan kan, kemungkinan sebentar lagi ada Ole Romeni yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI gitu Mbak. Semoga dengan adanya Ole Romeni dan pelatih baru nanti buat timnas Indonesia lebih tajam lagi, lebih banyak mencetak gol seperti itu. Oke, baik, untuk harapannya sendiri Mas, untuk pelatih yang baru nanti akan melatih timnas Indonesia dan juga harapannya terhadap timnas Indonesia untuk supaya lolos ke Piala Dunia 2026 seperti apa nih? Untuk harapan pelatih baru, walaupun belum tahu nanti siapa pengganti Sinteyong, yang pastinya harus cepat-cepat adaptasi dengan timnas, karena di bulan Maret nanti akan ada pertandingan lanjutan lawan Bahrain. Jadi harus ya itu cepat adaptasi dan mungkin punya strategi-strategi baru yang lebih fresh, yang nggak mudah kebaca oleh lawan-lawan timnas seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Alba atas waktunya. Ya pemirsa, itu dia tadi sedikit perbincangan dengan masyarakat tentang pemecatan terhadap Sinteyong. Memang seperti yang kita ketahui, pelatih asal Korea Selatan itu sudah melatih timnas Indonesia selama 5 tahun, yang mana sudah mencetak sejumlah prestasi juga terhadap timnas Indonesia. Dan tadi seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, bahwa nantinya untuk pelatih baru akan dihadirkan pada konferensi pers tanggal 12 Januari 2025. Kemudian juga Erick Thohir juga mengatakan sedikit clue bahwa nantinya pelatih baru yang akan melatih timnas Indonesia ini berasal dari negara Eropa, tepatnya dari Belanda. Demikian Zinka dan juga Celia, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Felicia Melinda atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.